Jadi kalau si R ini terregisternya hak mereknya gitu ya? Iya, mereknya. Nama mereknya gitu. Kalau yang tadi itu biasanya produknya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih. Dan barangkali buat teman-teman yang baru lihat channel ini dan bingung ini tuh channel apa sih? Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang senang ngebahas soal desain grafis. Ya, ada tip bisnis, ada inspirasi bisnis, dan segala hal tentang bisnis kita buatkan kontennya gitu. Iya, dan tentu aja karena kita itu studio desain, artinya kita jualan desain. Iya, jualan jasa desain. Kalian bisa order jasa logo, jasa desain kemasan, jasa desain fix Instagram, jasa iklan, segala macam lah pokoknya yang berkaitan dengan desain grafis untuk bisnis kalian. Dan kita juga bisa menerima yang pengen daftar merek ataupun legalitas kayak OSS. Ya, kita juga menyediakan bantuan lah. Bantuan untuk teman-teman yang merasa kesusahan daftar merek, daftar perizinan OSS, terus bikin nutrition pack juga bisa. Hubungi aja Kebun Desain, nanti kita bantu daftar ya? Ya, bantu daftarkan. Karena suka banyak yang kebingungan sama ini toolsnya, ini klik yang mana ya? Ya udah pakai jasa, pakai jasa kita aja lah. Soalnya websitenya kadang suka error gitu juga, dan kita lumayan cukup lihai lah kalau soal daftar kayak gitu ya. Oke nih Jis, ada tips ataupun informasi bisnis apa nih yang bisa kita bahas kali ini? Ya, kali ini kita mau ngebahas simbol-simbol yang sering muncul pada logo dan kemasan. Oke, simbol-simbol ya yang kadang kita tuh nggak merasa apa sih itu gitu kan? Ya, cuman kalau di kemasan sebenarnya ada banyak. Cuman kita fokus ke 3 dulu aja sekarang. Oke, 3 simbol umum yang biasanya. 3 simbol, iya. Yang biasanya tuh ada ya? Iya, ada. Oke. Nah, apa aja simbolnya? Kita langsung cek aja yuk di komputer. Oke. Nah, ini dia simbol-simbol yang sering kita temuin. Ada copyright, yang ini yang C namanya copyright. Oke. Yang ini ada R, R itu dari kata register. Oke. Dan trademark itu dari kata trademark TM. Oh, gitu. TM ya? Iya. Kayak semacam disingkat gitu ya? Ya, sebenarnya ada satu lagi, SM. Oh, SM. Service mark. Cuman SM karena jarang ada yang pakai sih ya, SM. Gitu. Kalau simbol-simbol ini biasanya kita suka lihat kan? Nah, kayak gini ya. Langsung aja ke penjelasannya kali ya. Iya. Pertama yang ini dulu yang copyright nih. Munculnya itu biasanya ada di kemasan. Di kemasan. Ya, untuk contohnya ini ada, kita udah nyiapin kemasan produk handphone. Nih ada tulisan bla 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 langsung ada di sini. Nah, ini. Nah, yang ini ya. Kita merahin di sini. Nah, ini udah di lingkaran merah. Bisa dilihat ini dia bahkan ada TM-nya juga sebenarnya di sini. Nih tulisannya TM, trademark dan copyright 2018 dari Apple. Jadi artinya si produk ini merupakan ciptaan dari Apple. Gitu. Nah, biasanya ditulis di kemasan. Apakah kita juga bisa naruh ini di kemasan UMKM kita gitu ya? Bisa aja, tapi kita harus mendaftarkan produk kita dulu. Ya, harus sudah berhak cipta dulu ya. Ya, si produknya kita harus daftarkan dulu ke DJKI. Itu kita bukan daftar merek ya, tapi daftar hak cipta gitu. Kita bisa hak ciptain lagu, hak cipta musik, termasuk hak cipta desain produk, hak cipta kemasan, segala macam. Itu ada di sini. Terus selain di sini bisa juga ditaruh di website, misalkan. Ini contohnya nih. Copyright PT Welo Indonesia Prima
Kayak gitu per 2021 misalkan. Ini biasanya ada di website, di bawah-bawah websitenya ada. Kayak gitu. Terus biasanya ada bisa kita taruh di slide PPT misalkan. Suka ada juga ya. Ya di slide PPT ketika presentasi semuanya itu kita bikin semua, misalkan fotonya apanya segala teksnya, elemen-elemennya itu bikin sendiri dan sudah didaftarkan, itu bisa kayak gini. Nah itu yang copyright. Itu copyright ya. Nah lanjut ada register. Oke, register R nih ya. R nih. Kalau R itu ada di logo. Nih kita udah ngumpulin beberapa aja ya ini ya perwakilan. Oke. Ada Nestle nih, Nestle ada R-nya tuh. Walaupun pecah ya ini ya. Ambil dari Google. Terus McDonald ada R-nya tuh. McDonald ada juga ya. Intel ada R-nya. Bluetooth ada R-nya gitu. Oke, maksudnya terregister apa sih ini teh? Nah, ini kalau ini R ini kan register berarti sudah didaftarkan mereknya. Oh, mereknya. Iya, merek dan logonya ini setampilan inilah, tampilan logo ini udah didaftarkan ke DJKI. Jadi apa ya? Ciri sebenarnya. Ciri mengasih tahu ke konsumen kita kalau kita sudah terdaftar secara resmi di DJKI. Gitu. Jadi kalau si R ini terregisternya hak mereknya gitu ya? Iya, mereknya. Nama mereknya gitu. Kalau yang tadi itu biasanya produknya. Hak cipta dari lisensi dari sebuah produk. Kalau copyright tadi ya? Ya, misalkan kalian bisnisnya keripik nih. Kalian bumbunya tuh ngeracik sendiri. Rasa baru yang orang-orang nggak bisa ngikutin lah gitu. Iya. Kalau di logo Apple baru R ya, logo Apple itu R. Tapi kalau misalkan ke produknya, copyright produknya tadi iPhone berapa misalkan kemasannya, itu C kayak gitu ya. Oke. Nah ini bisa juga ditulis di teman-teman yang udah lolos nih. Buat teman-teman yang udah lolos bisa kalian pakai R. Iya. Biar keren. Terus abis itu biar pamer juga kalau kita udah register. Ya, kebun desain nih bisa nih ya. Iya, kebun desain kita pakai R juga lah nanti lah ya. Kebun desain itu udah bisa menggunakan simbol R ini di samping logonya kayak gitu. Nah lanjut ada TM. Oke, TM ya. Ya, TM singkatan dari trademark. Oke, ya, trademark. TM ini biasanya menunjukkan bahwa simbol tersebut itu merek gitu. Simbol tersebut itu merek? Iya, simbol tersebut itu merek, tapi belum terdaftarkan secara resmi. Iya, kita cuma ngasih tahu bahwa itu simbol merek gitu. Itu tuh simbol merek ya? Ya. Contohnya gimana? Contohnya ada ini nih logo yang ada TM-nya. Nih, contoh ini. Starbucks ya? Ya, ini Starbucks. Ternyata dia belum register. Bisa dipantau itu oleh DJKI, ayo tuntut dia. Iya. Starbucks TM menunjukkan bahwa ini tuh Starbucks ini simbol ini menunjukkan bahwa ini tuh merek gitu. Merek ya, merek ya. Sebuah merek. Kadang ada orang yang misalkan contoh misalkan di sini ini contohnya ini dari Starbucks mungkin ya, contoh. Ada tulisan love what you do. Terus di belakangnya ada gambar si ini. Oh, iya. Nah, konsumen kan bingung. Ini mereknya yang ini atau yang ini? Iya, benar-benar. Apakah ini merek love what you do ataukah merek Starbucks gitu? Iya. Makanya ada tulisan TM. Jadi Doha menunjukkan yang mereknya itu adalah yang ini gitu. Iya. Biar konsumen juga nggak bingung ya. Iya, gimana mereknya. Gitu. Jadi itulah karena latar belakang munculnya TM ini. Oke. Cuman si TM ini itu tadi kelemahannya menunjukkan bahwa itu tidak terregistrasi di hak merek. Belum ya. Mungkin ada niatan. Kita punya beberapa contoh lagi, ada Gillette juga nih ternyata. Oh, Gillette juga ya. TM juga. Pakai Gillette, bapak-bapak tuh. Terus ada Nintendo juga tuh TM, Nintendo Switch.
Padahal mereka tuh perusahaan-perusahaan gede loh. Iya. Apa susahnya coba buat R diregistrasikan gitu? Padahal dibandingkan dengan usahanya murah lah ya mendaftarkan. Murah lah. Tuh, ini ada yang baru, restoran baru nih, Subway. Baru masuk Indonesia juga. TM, nasi TM juga. Kayaknya mereka tuh produk luar ya, produk luar. Sehingga karena nggak mau bermasalah ya udah TM-in aja dulu. Iya, iya. Karena belum terregister, tapi pengen udah lanjut mulai usahanya. Iya. TM-in aja lah dulu gitu. Ya, TM-in aja dulu gitu. Dan mungkin dalam penerapannya mungkin si simbol-simbol ini tuh muncul berbarengan dengan grafis-grafis lain yang membuat orang bingung mana mereknya gitu. Iya. Makanya dimunculkan ada TM gitu. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Apakah simbol ini wajib kita tampilin atau enggak di logo nih? Ayo, pertanyaan mendasar tuh wajib nggak sih kita cantumin di logo gitu? Ternyata tidak wajib. Tidak wajib. Tidak ada undang-undang yang mewajibkan atau mengharuskan kita mencantumkan R kalau udah terdaftar atau TM atau simbol lainnya. Ternyata nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Jadi itu opsional aja. Kalau misalkan pengen kelihatan ya sang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Artinya secara hukum nggak masalah nih ya? Nggak masalah, nggak dipasang pun nggak masalah. Nggak dipasang pun nggak masalah. Iya. Oke. Gimana nih buat teman-teman UMKM, apakah mau pasang atau enggak? Kalau misalkan kalian punya merek. Kalau melihat perusahaan-perusahaan besar tadi kan itu pada pakai, kemungkinan Pakai aja ya? Ada gengsinya sih. Iya, Pakai ini ada pakai aja ya. Mm-mm. Ya minimal si TM ini walaupun misalkan berarti belum terdaftar kan, pakai aja bagus gitu kan ya. Iya, menarik juga sih. Jadi apa ya? Perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan itu tuh pasti Ada maksudnya. ada maksudnya. Ada mungkin semacam yang gengsinya tuh ada mungkin gitu loh. Iya, dan simbol ini sudah dikenal secara internasional gitu. Iya, dikenal secara internasional itu anehnya. Benar. Dan ya kalau kita punya usaha-usaha yang masih UMKM terus pakai ini juga ya nggak apa-apa nggak juga, apa-apa gitu. juga gitu. Iya betul. Ya, mungkin buat ningkatin gengsi aja gitu ya, buat ningkatin wah kok bagus ya ada ininya gitu, kayak profesional banget sih kayak gitu ya. Oke. Nah itu ya teman-teman, simbol-simbol dari yang sudah kita jelaskan tadi, mau dipakai ataupun tidak itu ternyata boleh, tidak ada konsekuensi hukum. Yang jelas itu informasi yang bisa nambah pengetahuan teman-teman soal perdesainan dan soal perbisnisan. Iya. Oke, mudah-mudahan suka. Kalau bermanfaat silahkan di like, di komen juga, di subscribe dan juga di share tentunya ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.